Puji Tuhan, semuanya sehat. Semuanya sehat ya, bersuka cita. Kita bersyukur pagi ini kalau bertemu kembali dalam kasih Allah untuk berbakti kepada Dia. Saya pagi hari ini sangat bersyukur ada di tengah pelayanan ini untuk menyampaikan firman Allah yang sederhana sebetulnya, namun seringkali kita perlu mengulang-ulangnya setiap hari ya. Saya akan memberikan satu gambar ya. Nah, ini ya. Ini anaknya siapa ya? Nah, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak ya paling tidak mungkin pernah punya pengalaman begini ya. Temboknya udah dicat ya, bersih, udah dipesan ya, lele. Nah, jangan coret-coret ya di dinding. Nah, apalagi bikin gambar apa itu? Gambar ayam. Nah, anak kecil itu kalau kita lihat apa ya? Ajaib lah. Bukan aneh tapi ajaib ya. Itu kalau saya kan biasanya bikin kertas putih. Kalau gambar di sini ya, nah gambarnya memang di situ. Tapi nanti kalau ayamnya banyak sampai ke sana-sana juga, ya. Nah, kalau saya lihat gambaran ini ya, ini ibu-ibu yang lagi lihat itu anak-anak itu mungkin pikirnya, aduh, ini mau lari atau mau tetap di situ, ya. Nah, anak-anak itu ajaib lah bagi kita yang ya tentunya punya pengalaman lah. Nah, saya melihat bahwa dunia anak-anak itu dunia yang ajaib ya, dunia yang ajaib bukan yang aneh. Mereka bisa lakukan sesuatu gitu ya, walaupun dia udah mendengar orang tuanya kasih pesan A, B, C, D ya, tapi namanya anak-anak ya, kan pemahamannya masih sederhana begitu. Nah, saya menunjukkan gambar ini untuk apa tujuannya? Kita membayangkan gitu ya, Tuhan setiap hari kasih tahu ya lewat firman. Kamu mesti begini, kamu mesti ke situ supaya kamu nggak begini ya. Tapi seringkali tanpa sadar kita gambar ya di kertas yang Tuhan siapkan. Tapi terus ujung-ujungnya keluar juga ke tembok. Nah, ini yang saya bayangkan sebagai kehidupan kita sebagai orang percaya. Seringkali tanpa sadar kita ini tidak bertumbuh dengan baik. Atau kedewasaan kita bisa dikatakan tidak berkembang dengan sangat baik. Nah, inilah yang perlu kita sadari bersama-sama, bahwa menjadi seorang Kristen bukan hanya mengenai siapa kita dan kepada siapa kita percaya, tapi juga kepada siapa kita percaya dan seberapa dewasa kita telah bertumbuh di dalam kasih-Nya. Amin. Nah, saya akan bicara pagi hari ini tentang sebuah tema, yaitu kedewasaan rohani. Ya, kedewasaan rohani. Saya ambil dari Markus pasal 4, pasal 35 sampai dengan Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di layar. Markus 4 35 sampai 41. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain,
siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Berbahagia kita yang merenungkan firman Allah, membacanya setiap hari dan melakukannya dengan setia. Amin. Nah, ada sebuah peristiwa di mana Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya menyeberang ke sebuah tempat dengan naik sebuah perahu. Namun di tengah perjalanan di danau itu tiba-tiba ada angin yang sangat besar. Dan kemudian dalam peristiwa itu rupa-rupanya Tuhan Yesus sedang tidur di buritan di atas sebuah tilam. Terus kemudian murid itu menjadi panik dan kemudian dia membangunkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus melakukan sebuah mujizat yang luar biasa dan memerintahkan angin itu menjadi reda. Nah, itu peristiwa yang sedang terjadi pada waktu itu. Kita membayangkan bahwa murid-murid itu setiap hari berjalan dengan Tuhan Yesus. Setiap hari melihat dia melakukan perkara-perkara yang hebat, dahsyat dan ajaib. Kira-kira mereka kagum gak dengan Tuhan Yesus? Sangat kagum. Mereka lihat betapa hebatnya orang yang sedang mereka ikuti itu. Tapi sungguh berbanding terbalik kondisinya ketika mereka ada di dalam sebuah perahu bersama dengan orang yang sama dan angin begitu besar ada di tengah-tengah mereka. Dan kemudian mereka mulai berpikir bahwa orang yang sama itu yang tadinya mereka percaya, biarkan mereka binasa dan orang itu tidak peduli kepada mereka. Inilah yang saya perhatikan begini, ternyata berapa lama seseorang melihat kuasa Tuhan, berapa sering seseorang melihat kuasa Tuhan, berapa sering orang mengikut Yesus tidak menentukan seberapa dia mengenal Yesus dengan baik. Inilah yang kita mau belajar pagi hari ini tentang bagaimana kita bisa bertumbuh dewasa ketika kita mengikut Tuhan. Karena setiap hari, setiap waktu kita melihat dia bekerja dengan luar biasa. Amin. Kita nggak pernah ragukan dia bisa buat segala perkara yang ajaib. Amin. Kita tidak akan pernah ragu bahwa dia bisa berikan kita jalan keluar. Betul kan? Betul. Tapi seringkali kita hanya kagum ketika kita melihat sebuah peristiwa terjadi dan mujizat dikerjakan atas hidup kita. Tapi kita tidak pernah kagum kepada pribadinya yang sebetulnya jauh lebih penting daripada mujizat yang dia buat dan berkat yang dia berikan dalam hidup kita. Amin. Itu yang saya sebut dengan kedewasaan rohani. Artinya apa? Tidak semua orang Kristen yang sudah sekian lama ikut Yesus, maka dia bertumbuh dengan baik, dia dewasa di dalam menghadapi setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi. Karena saya memberikan dua tanda orang yang memiliki kedewasaan rohani di dalam hidupnya. Kita akan melihat, sudahkah saya cukup dewasa? Mungkin beberapa orang bilang dia belum dewasa rohani Pak Hadi karena nggak bisa doa. Dia belum dewasa rohani Pak Hadi karena belum bisa bawa renungan. Dia belum dewasa rohani Pak Hadi karena belum bisa nyanyi puji-pujian. Enggak. Kedewasaan rohani akan kita lihat, akan kita ukur dari dua tanda. Yang pertama, ketika badai tofan itu datang dan Yesus ada di situ, orang yang dewasa rohani, dia akan memiliki satu respon terhadap persoalan yang sedang terjadi. Itu tanda yang pertama. Bagaimana seorang yang dewasa secara rohani, dia akan memiliki respon yang benar ketika dia menghadapi sebuah pergumulan hidup. Dia tahu bagaimana dia mesti percaya kepada Yesus. Dia mengerti bahwa Yesus tidak akan biarkan dia binasa. Enggak. Tapi kita lihat apa yang terjadi dengan para murid. Markus 4:38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Kita lihat respon para murid ketika mereka menghadapi angin tofan yang besar itu. Sedangkan dia tahu bahwa dia sedang ada bersama orang yang sama,
yang sebelum mereka naik ke perahu telah buat mujizat yang hebat-hebat. Tapi ketika tofan itu datang dan melihat Yesus sedang tidur, mereka pikir Yesus tidak peduli kepada mereka. Ini sesuatu yang sangat berbanding terbalik. Seringkali kita juga berpikir begini, kalau Tuhan sanggup mencukupkan apa yang saya perlu, belum tentu Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit saya. Ketika kita menghadapi sebuah persoalan, seringkali tanpa sadar kita menganggap bahwa Tuhan tidak peduli terhadap apa yang kita sedang alami. Inilah yang membuat kita ini sebetulnya sudah lama ikut Yesus, tapi kita tidak bertumbuh dengan baik di dalam hal kedewasaan secara rohani. Murid-murid mungkin berpikir, Yesus hanya akan bisa buat mujizat kalau dia bangun dari tidurnya. Tapi murid-murid tidak punya sebuah pengenalan yang baik. Maupun Yesus tidur maupun Yesus bangun, mujizat tetap bisa jadi. Karena anak Allah sedang ada di situ. Amin. Saya sangat percaya. Walaupun peristiwa itu mungkin tidak dicatat di situ. Kalaupun pada waktu itu Tuhan Yesus telat bangun, apakah murid-murid itu akan habis kena angin topan? Saya percaya enggak. Kalaupun mereka akan tenggelam ke dalam, masih ada peristiwa yang lain. Waktu Yunus masuk dalam laut, Tuhan kirim ikan besar. Tuhan tidak pernah kehilangan, kekurangan cara untuk menolong kita. Amin. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Bahwa respon terhadap persoalan membuktikan siapa kita di hadapan Tuhan. Kalau kita menghadapi sebuah pergumulan yang sulit, karena sakit penyakit kita terlalu sibuk cari dokter, saya yakin kita belum bertumbuh dengan baik dalam hal kedewasaan. Walaupun kita mesti akan datang kepada dokter, tapi kita percaya kesembuhan datang dari Tuhan. Dan kita akan melakukan bagian daripada kerjasama kita dengan karya Allah, dengan kita berobat, dengan kita mencari bantuan medis. Itu sesuatu yang seharusnya. Orang yang salah di dalam merespon sebuah persoalan, karena dia belum cukup dewasa di dalam mengenal Tuhan, dia akan melakukan hal ini. Biasanya orang yang seperti itu, kalau kita tidak merespon persoalan dengan baik, kita akan selalu suka menyalahkan. Yakobus 5 ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Firman Tuhan berkata jangan kita saling mempersalahkan. Waktu Bapak Ibu Saudara, rekan terkasih dan juga saya secara pribadi, kita mungkin lihat, aku ini udah layani Tuhan bertahun-tahun. Aku ini sudah rajin di dalam datang beribadat. Tiap pagi aku doa gak pernah telat. Baca firman senantiasa setia. Tapi yang begini aja Tuhan gak tolong. Ya kan? Gak Tuhan-Tuhanan. Ya gak? Gak gerejo-gerejoan. Yang salah itu Pak Indra. Yang salah itu pemain musiknya, makanya ibadahnya kering, garing, gak ngangkat. Ya tak? Wah ini yang salah, ini bagian live streaming ini. Makanya ibadahnya tidak terlalu enak diikuti. Bisa. Banyak hal yang kita bisa taruh dalam hati kita dan kita mencari. Mungkin si A salah, mungkin si B salah. Saya sebagai hamba Tuhan berkata, mungkin persoalan bisa datang. Kita tidak perlu mencari siapa yang salah. Tapi kita melihatnya sebagai proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang dewasa. Amin. Pribadi yang mudah memaklumi orang lain. Pribadi yang sabar, pribadi yang setia, pribadi yang tekun, pribadi yang mengasihi Tuhan tanpa syarat. Ini yang perlu kita terus pertajam dalam hidup kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Jangan berpikir karena Bapak Ibu Saudara sering datang ke gereja, maka Bapak Ibu Saudara akan diberkati lebih daripada yang lain secara jasmani. Enggak. Tapi Bapak Ibu Saudara pasti akan diberkati berbeda dengan orang yang tidak beribadah. Pasti. Karena itulah mari kita belajar dari para murid. Ketika mereka merespon persoalan yang sedang terjadi karena angin tofan yang begitu besar. Mereka berpikir bahwa orang ini mungkin bisa kasih sembuh orang sakit. Mungkin guru bisa kasih bangun orang yang sudah meninggal. Tapi apakah dia bisa buat terhadap tofan yang besar ini? Ini butuh kedewasaan. Jadi tanda daripada kedewasaan rohani yang pertama adalah tentang bagaimana kita merespon sebuah
persoalan yang sedang terjadi. Apapun bisa jadi atas hidup kita. Tapi mari kita percaya. Roma 8:35. Baik ketelanjangan, baik pedang, baik kelaparan, baik segala bahaya apapun tidak akan pernah dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Inilah yang membuat kita menjadi pribadi dewasa. Kita tidak akan pernah berpikir bahwa Tuhan gak peduli sama kita. Kita tidak akan pernah berpikir bahwa karena Tuhan tidur, maka dia kehabisan cara untuk tolong kita. Dia Allah, dia Maha Kuasa. Itu tanda yang pertama untuk melihat kedewasaan rohani kita, yaitu tentang bagaimana kita merespon sebuah persoalan. Dan yang kedua, kita akan melihat kedewasaan rohani kita masing-masing dari sikap hati yang kita miliki. Kita lihat para murid tadi, setelah dia merespon persoalan itu dengan berpikir bahwa gurunya gak peduli, yang kedua kita lihat. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yang kedua apa yang mereka pikirkan? Sikap hatinya. Sikap hatinya adalah sikap hati yang menganggap Tuhan akan kasih biar mereka binasa. Maaf Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita hanya bisa akan hormati Tuhan waktu dia nyatakan mujizat dalam hidup kita. Seringkali kita akan bisa menghormati dan mengasihi Tuhan waktu semuanya baik-baik saja dalam hidup ini. Saya berkata, dalam hidup ini sebagai manusia waktu kita hidup di dunia, semua tidak akan berjalan baik secara terus-menerus. Saya pernah punya satu sikap hati yang salah. Ketika saya masih berusia 13 tahun kurang lebih. Tuhan panggil bapak saya meninggal waktu dalam sebuah kecelakaan. Bapak saya paling rajin beribadah, bapak saya paling rajin doa. Dia selalu ajar anak-anaknya baca Alkitab. Saya berpikir rasanya Tuhan gak baik ini. Tuhan lagi gak benar ini. Kenapa orang yang seperti bapak saya mesti meninggal dengan cara begitu? Itu bicara sikap hati. Saya bisa memiliki sikap hati dengan kecewa kepada Tuhan. Tapi inilah yang saya lihat. Bahwa di dalam kedewasaan rohani, kita akan menerima sebuah keadaan sebagai sebuah kebaikan yang Tuhan sedang siapkan bagi kita masing-masing. Amin. Itu bicara sikap hati. Jadi waktu Tuhan izinkan sesuatu terjadi kepada Ayub, jelas Ayub tadinya berpikir, udahlah, gak ada guna aku dilahirkan di dunia. Lebih baik aku gugur waktu keluar dari kandungan ibuku. Tapi ayat 42, ayat 2, ayat 5. Aku tahu bahwa Tuhan sanggup lakukan segala sesuatu. Dan tidak ada baginya yang gagal. Ayat 5. Dulu dari kata orang saja aku dengar tentang engkau. Hari ini mataku sendiri memandang engkau. Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih. Sikap hati yang dimiliki oleh para murid. Membuat mereka memiliki sikap pesimis. Mereka ragu apakah mereka bisa hidup ketika menghadapi tofan yang begitu besar. Amsal 12:25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Sikap hati yang pesimis itu bisa muncul dalam hidup kita waktu persoalan begitu berat dan seolah-olah gak ada orang peduli. Sikap pesimis itu seringkali bisa muncul waktu semua yang kita lakukan gagal dan kita telah berusaha sekuat tenaga dan tetap kita tidak berhasil. Itu namanya sikap pesimis. Dan kita melihat di dalam kedewasaan rohani kita akan dibenturkan dengan banyak sekali persoalan dan pergumulan hidup. Tapi Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih, percayalah masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Ini yang harus kita bangkitkan setiap hari. Saya selalu bicara kepada anak-anak muda, saya suka bercanda, kamu sekolahnya kok di Amazon sih? Karena sekolahnya saking tidak terkenalnya. Apakah yang sekolahnya tidak terkenal lalu Tuhan tidak bisa berkati dan dia menjadikan orang sukses? Enggak. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh di mana seseorang anak sekolah, enggak. Tuhan juga tidak membatasi bahwa yang bisa kaya hanya pekerjaan A, B atau C, enggak. Tuhan akan memberkati kita di dalam semua yang kita lakukan. Itulah yang kita harus miliki sebagai sikap hati kita masing-masing Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih.
Saya selalu yakinkan pada anak-anak muda. Mungkin di antara kalian akan menjadi menteri. Mungkin di antara kalian ada yang jadi bupati. Mungkin di antara kalian akan ada yang menjadi seorang yang sangat hebat di dalam dunia olahraga. Iya toh? Mari kita bangkitkan di dalam hati kita. Mungkin kalau murid-murid itu berespon dengan baik, maka sikap hatinya, gak apa-apa biarin aja guru tidur. Otovan itu gak pernah berani sentuh. Kita punya nyawa kalau guru ada di sini. Amin. Jadi kalau Tuhan ada baik kita, saya seringkali gini melihat dalam hidup ini orang Kristen itu ingin merasakan Tuhan itu seperti rasa angin ya, seperti dingin-dingin ya, seperti apa begitu. Tuhan itu bukan sebuah perasaan, tapi Tuhan itu realita bahwa Dia menyertai setiap langkah kita. Amin. Gereja ini Tuhan hadir enggak? Tuhan hadir. Musik ini enggak ada sepi, enggak ada. Karena ada gangguan di sini. Kita muji Tuhan biasa sepi. Ada Tuhan hadir enggak? Ada. Tuhan hadir bukan karena musik ini, Tuhan hadir bukan karena WL-nya. Tuhan hadir karena kita menyediakan hati kita bagi Dia. Amin. Inilah Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih. Kita bisa melihat kedewasaan rohani kita masing-masing dari dua perkara, dua tanda. Yang pertama, tentang bagaimana kita merespon sebuah persoalan. Yang kedua, tentang bagaimana sikap hati kita ketika kita sedang ada di dalam pergumulan hidup. Kalau dua perkara itu telah kita miliki dan kita tetap tenang, kita tetap sayang sama Tuhan, kita orang yang dewasa rohani. Amin. Kita mengenal Tuhan dengan baik. Kita tidak pernah merasa mungkin Tuhan lagi tidur. Enggak. Walaupun mungkin dia lagi tidur, tapi kuasanya tidak pernah tertidur. Amin. Kasihnya tidak pernah tertidur. Dia pasti tolong kita. Nah, kita lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan itu. Kita ke gelombang dasar datang, ketika kepanikan melanda para murid, dia bangkit dan dia berkata kepada angin itu, diam. Dan kemudian dia berkata kepada para murid itu, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Mungkin yang sedang ada di dalam perahu itu adalah saya dan saudara Bapak Ibu yang terkasih. Mungkin kita, waktu kita sedang dalam pergumulan sulit karena pandemi yang begitu panjang. Kita pikir, Tuhan, mengapa engkau tidur? Mengapa engkau tidak peduli? Apakah engkau akan biarkan saya binasa? Kita evaluasi pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari betulkan, mari luruskan respon kita terhadap persoalan. Ya Tuhan yang peduli. Amin. Miliki sikap hati. Dia tidak akan biarkan kita binasa. Amin. Dia akan pelihara kita, dia akan tuntun langkah kita. Masa depan itu sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Amin. Dialah kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan Allah yang ajaib.